Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mengui, DRS Idewa Ketut Arte Diana MPD. Yang kami hormati Ibu Ninyoman Switayani SPD selaku narasumber dalam kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat, peserta berbagi praktik baik pada hari ini, yang berbahagia tentunya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru dan telah meluangkan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik dilaksanakan pada hari ini, Senin 28 Oktober 2020 di SMA Negeri 1 Mengui secara daring tentunya. Bapak, Ibu Guru peserta berbagi praktik baik yang kami hormati, adapun judul berbagi praktik baik pada hari ini, DID presentasi. Nah, sebelum narasumber menyajikan materi, mari kita menyimak sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mengui. Untuk itu, Bapak, kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Analisis SDM SMA Negeri 1 Mengui. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mengui. Serta yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar yang berasal dari luar SMA Negeri 1 Mengui, yang tentu sangat saya hormati dan banggakan. Sebelum mengawal kegiatan ini, izinkan saya sebagaimana biasa menyampaikan satu buah pantun. Pakai batik milik sahabat, jangan lupa pakai sepatu. Untuk Bapak Ibu Guru hebat, kuucapkan selamat bertemu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Dewasa. Atas rahmat-Nya lah kita bisa bertemu hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar berbagi praktek baik yang diselenggarakan untuk keempat kalinya oleh Kombel Gemar Semanggi. Kegiatan webinar ini tentu punya tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Seiring dengan pengimplementasian kurikulum Merdeka. Kegiatan ini tentu akan mendukung Bapak Ibu agar dapat mendiskusikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi. Hari ini, praktek baik yang akan di-sharing adalah penggunaan DID yang dibawakan oleh Ninyoman Ayu Switayani SPD sebagai narasumber, sebagai perwakilan dari Kombel Gemar Bahasa. Kita ketahui bahwa sebagai guru zaman now, segala sesuatu dilaksanakan berbasis digital.
Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk selalu mengupgrade kemampuan kita dengan belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengingat sekarang ya era pemerintahan baru, menteri kita juga baru, presiden baru, apakah kurikulum Merdeka berlanjut atau tidak? Kita sebagai guru hanya sifatnya menunggu arahan kebijakan pemerintah. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa setiap pergantian menteri tentu ada revisi atau perubahan pada kurikulum itu sendiri. Nah, sebagai guru, tantangan kita ke depan adalah tentu perubahan. Di dunia pendidikan sering terjadi perubahan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, jadilah seorang guru atau seorang pribadi yang siap menghadapi tantangan atau perubahan. Dengan demikian, harapan saya kepada Bapak Ibu, jangan merasa mengeluh untuk segala urusan di dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir kata, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengambil ilmu dari pemateri dan mengikuti kegiatan dengan seksama. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dan selamat mengikuti webinar. Terima kasih atas perhatiannya. Pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024, kegiatan webinar saya nyatakan dimulai. Sebagai akhir kata, saya membaca satu buah pantun lagi. Dua pulau terpisah selat, hujan turun sangat lebat. Mengajar di kelas jangan telat, itulah tanda guru yang hebat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demikianlah tadi sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mengui. Sebelum narasumber menyajikan materinya, Bapak Ibu guru hebat, baik yang berasal dari SMA Negeri 1 Mengui maupun dari SMA lain di Badung, maupun di luar Badung kalau ada. Sebelumnya, tentu Bapak Ibu saya yakin yang sering, terutama yang masih muda, itu mungkin sudah mengenal fitur DID ini. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakannya. Jadi pada kesempatan ini kita bisa berbagi bersama. Seperti harapan Bapak Kepala Sekolah, jadi kita harus selalu berubah. Selalu menunjukkan perubahan sehingga pelajaran di kelas akan dapat lebih baik. Nah, di presentasi ini merupakan salah satu fitur AI di Canva yang merupakan fitur yang memungkinkan kita nanti membuat avatar 3D. Nah, seperti apa fitur ini? Mungkin Bapak Ibu guru yang belum pernah nanti bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan, tentu nanti juga dapat berbagi, sehingga pengalaman kita akan bertambah, sehingga pembelajaran kita di kelas akan menjadi lebih baik dan lebih bisa diterima oleh peserta didik kita. Itu harapan kita. Baiklah, kita akan langsung ada narasumber. Sebelum narasumber menyajikan materinya, ada baiknya sekali lagi kami perkenalkan profil dari narasumber, nama,
Ninyoman Ayu Switayani SPD, tempat tanggal lahir Mengui 7 Juni 1993. Masih muda sekali Bapak Ibu guru ya. Jadi setengah dari saya atau berapa ya? Oke, jadi mapel yang diampu itu adalah bahasa Inggris. Ibu Switayani ini sudah berpengalaman mengajar selama 3 tahun. Tapi walaupun 3 tahun tentu pengalaman saya yakin sudah banyak sekali di kelas. Nah, baiklah. Sekarang waktu kami silakan untuk penyaji menyampaikan materinya. Silakan Ibu Switayani. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Moderator. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan webinar ya dengan judul DID Presenters untuk media pembelajaran. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merefresh sedikit ya pikirannya. Mari kita bermain game sebentar ya. Gempa. Aduh, gempa. Baik, Bapak Ibu guru, di sini kita akan bermain tebak-tebakan dulu sebentar ya. Di slide sudah disajikan. Bagi Bapak Ibu yang bersedia, yang mau menjawab ya, kira-kira sudah tahu kira-kira ini apa ya nama buahnya, bisa angkat tangan ya. Bisa raise hand. Nih. Ini nge-lag din na ngayon, no? Bebasnya. And go right. Oh, baik Bapak Gus Satya. Kira-kira ini buah apa ya namanya? Melon. Melon ya. Mari kita coba cari. Melon. Oh ya, benar. Ternyata ini buah melon ya. Baik. Terima kasih. Melon. Gus Satya ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, ini kira-kira buah apa ya? Belimbing. Oke, Ibu Figura. Bu Figura. Ini. Belimbing dulu. Bu Figura, ini kira-kira buah apa ya Bu Figura? Belimbing, ini sih ada di Bu Lasti, gininya soal speakernya bisa. Buah belimbing ya, kira-kira benar nggak ya? Ada B ditambah gambar kambing ya. Oke, ya benar ya, belimbing ya. Oke, terima kasih Bu Figura ya.
Gambar terakhir ya, Bapak Ibu tolong kembali berkonsentrasi ya. Kira-kira selanjutnya buah apa yang akan muncul? Ini gambaran terakhir, ini tebak-tebakan terakhir juga ya. Oke, ada gambar naga dan juga nasi. Kira-kira ini apa ya? Gambar buah apa ya? Buah apa? Nanas. Nangka. Udah apa? Nangka apa nanas? Nanas. Ada Nanas. naga. Ibu Riasi. Nangka. Ibu Riasi, silakan Bu ditebak ini kira-kira buah apa Bu? Ini Bu Mira yang jawab nanas. Sudah dijawab oleh Ibu Mira ternyata ya. Oke, apakah kira-kira ini benar ya? Kira-kira benarkah ini buah apa Bu Mira? Nanas. Oh, nanas. Oke, benar ya. Ternyata itu buah nanas ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk game awal kita kali ini ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya ya. Jadi materi kita kali ini tentang Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat, saya pastinya ya, Bapak Ibu guru semua sudah tahu apa itu DID Presenter. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin Bapak Ibu yang memang baru mendengar DID Presenters ya. DID Presenters ini sendiri merupakan sebuah aplikasi atau fitur ya yang mungkin berintegrasi dengan Canva, yang mana mungkin Bapak Ibu guru semua sudah aktif untuk menggunakan Canva ya. Sebelum kita lanjut ya untuk sharing bagaimana sih kira-kira penggunaan atau apa sih kira-kira secara spesifik di ID Presenter tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu media pembelajaran ya. Bapak Ibu guru hebat pasti sudah mengetahui apa itu media pembelajaran dan menyiapkan berbagai macam media pembelajaran ketika akan mengajar di kelas. Ya, secara umum media pembelajaran itu merupakan alat ya yang digunakan untuk menyampaikan informasi ya atau yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di dalam kelas. Menurut Heinrich Mollenda dan Russell, mereka menyatakan bahwa media pembelajaran tersebut merupakan sebuah alat yang digunakan ya untuk mengantarkan informasi, kemudian pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa berupa perangkat lunak ya, seperti komputer, kemudian proyektor, atau bisa juga berupa perangkat perangkat keras ya, berupa komputer dan proyektor, atau perangkat lunak berupa aplikasi atau materi digital. Dan media pembelajaran ini sendiri pasti berfungsi untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Sedangkan Gerlach dan Ellie menyatakan bahwa media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, kemudian merangsang siswa untuk belajar. Dan ini termasuk juga benda fisik seperti buku, papan tulis, gambar maupun teknologi modern seperti komputer. Ya, dan media pembelajaran ini juga tentunya sangat berfungsi untuk siswa agar memahami materi dan meningkatkan minat belajar dan memfasilitasi interaksi antar guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu guru hebat sendiri pastikan sudah setiap mengajar ya, pasti sudah menyiapkan apa yang perlu saya gunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa agar lebih tertarik terhadap materi yang akan kita ajarkan. Nah, fungsi dari media pembelajaran itu sendiri ada beberapa fungsinya ya. Yang pertama tentu saja menjelaskan konsep atau materi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Kalau misalnya Bapak Ibu guru menjelaskan materi
sebuah materi kepada siswa tanpa menggunakan media pembelajaran yang interaktif, tentu itu akan mengurangi minat belajar siswa tentu saja ya. Jadi siswa itu ketertarikannya menjadi kurang, sehingga ketika kita menggunakan media pembelajaran yang interaktif itu akan mampu menjelaskan atau mengantarkan informasi lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian ada juga untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, tentu dengan beragamnya media pembelajaran yang lebih interaktif ya, itu akan meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena lebih tertarik terhadap materi yang ingin dipelajari. Kemudian memfasilitasi interaksi aktif antar guru dan siswa. Ketika menggunakan media pembelajaran yang interaktif, di sini tidak hanya guru saja yang akan berinteraksi ya. Di sini siswa pun pasti akan ikut untuk berinteraksi karena merasa tertarik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan retensi dan pemahaman materi oleh siswa. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa atensi atau ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran itu akan semakin meningkat ketika kita menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran ya. Ada beberapa jenis. Ya, yang pertama itu ada media visual. Bapak Ibu guru bisa menggunakan media pembelajaran yang berupa poster, gambar, grafik ataupun diagram. Kemudian media audio itu bisa berupa rekaman, suara atau podcast ya. Kemudian dari media audio visual itu berupa video pembelajaran, animasi ya. Kemudian media interaktif berupa aplikasi pembelajaran, simulasi dan permainan edukatif, dan yang terakhir ada media digital berupa e-book, presentasi, PowerPoint, platform e-learning ya. Nah, ini merupakan hasil survei random ya yang dilakukan kepada anak kelas 10 di SMA Negeri 1 Mengui ya. Nah, hasil survei ini berupa kira-kira apa sih yang diberikan oleh guru pada saat mereka SMP ketika guru tersebut berhalangan hadir. Dan ini beberapa hasilnya, ada yang bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik, mengerjakan LKS, menonton video, tidak ada tugas, dan lain-lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini berpikir kenapa, apa hubungannya kira-kira hasil survei ini dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini. Hasil survei ini menyampaikan bahwa mungkin lebih banyak Bapak Ibu guru mereka pada saat SMP itu memberikan tugas ya atau mengerjakan LKS pada saat mereka tidak hadir di kelas ya, berhalangan hadir di kelas. Dan ada juga yang memberikan video pembelajaran. Nah, ketika memberikan video pembelajaran tentu saja feedback atau timbal balik dari siswa itu tentu saja tidak ada ya, bisa dikatakan hanya satu sisi saja. Siswa itu hanya menerima tanpa mungkin bisa berinteraksi atau merespon ya. Nah, kemudian siswa juga tidak akan bisa untuk bertanya, khususnya apalagi kalau misalnya materi pelajaran yang saya ampu ya, itu bahasa Inggris, kadang ada pengucapan atau pronunciation-nya yang memang mereka tidak pahami, sehingga itu akan bisa dikatakan mereka tidak mampu untuk bertanya dan lain sebagainya. Nah, sehingga DID Presenters ini mungkin salah satu solusi bagi Bapak Ibu guru ketika berhalangan hadir di kelas, jadi mampu memberikan materi, tidak hanya mengambil video pembelajaran atau membuat video pembelajaran yang ada animasinya, tapi nanti bisa juga melibatkan Bapak Ibu guru sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu guru sendiri itu bisa menggunakan foto Bapak Ibu untuk supaya ada di video pembelajaran tersebut, sehingga selain membuat video pembelajaran tersebut interaktif, lebih menarik, Bapak Ibu guru juga tetap hadir gitulah bahasanya ya di dalam kelas meskipun melalui video. Nah, bagaimana kalau misalnya merekam video saja? Jadi Bapak Ibu guru di sini merekam diri Bapak Ibu guru ya, kemudian menyampaikan ya presentasi di rumah, kemudian direkam untuk di-share nanti ke anak didiknya atau ke siswa.
Sebenarnya itu bisa saja ya, akan tetapi pasti banyak sekali kendalanya. Misalnya contohnya waktunya lebih lama karena nanti akan melalui editing lagi. Kemudian kalau misalnya ada kendala lain seperti misalnya suara-suara yang tidak diinginkan, ada suara ayam, ya, kukuruyuk dan lain sebagainya, sehingga waktu yang diperlukan untuk take video atau mengambil video sendiri itu pasti akan lebih lama. Dan DID Presenters ini tentu saja menyajikan efisiensi waktu. Nah, Bapak Ibu Guru, sedikit saya sampaikan bahwa DID Presenters ini tentu saja sebuah aplikasi atau fitur yang sudah diintegrasi oleh Canva ya. Jadi Canva sendiri pasti sudah tidak asing bagi Bapak Ibu Guru ya, yang mana pasti sudah banyak sekali yang menggunakan Canva untuk media pembelajaran ya, atau proses pembelajaran. Canva itu menawarkan PowerPoint ya, slide presentasi, video, poster dan lain sebagainya. Kemudian kelebihannya dari Canva itu juga sudah menyediakan template yang bisa Bapak Ibu edit ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengulang lagi dari awal atau membuat slide presentasi itu dari awal, karena Bapak Ibu Guru sendiri bisa mengeditnya ya. Nah, di DID Presenter ini nanti bisa Bapak Ibu Guru akses atau dapatkan pada halaman depannya. Di beranda itu ada nanti gambar aplikasi yang mana ada titik kotak 3 dan kemudian ada tanda plusnya ya. Nanti akan saya pandu, saya akan berbagi juga bagaimana cara untuk penggunaan DID Presenters ini. DID Presenters ini atau bisa kita juga sebut dengan asisten virtual untuk presentasi ya, merupakan sebuah fitur yang berintegrasi dengan Canva yang memungkinkan kita untuk membuat avatar 3D atau 3 dimensi yang dapat berbicara. Dan avatar dapat Bapak Ibu Guru sesuaikan dengan berbagai gaya dan ekspresi. Kemudian DID ini juga pastinya cocok untuk digunakan membuat video pembelajaran atau video presentasi yang lebih personal dan tentunya lebih menarik. Menggabungkan Canva dan DID Presenters untuk pembelajaran yang optimal. Jadi dengan menggabungkan Canva dengan DID Presenters ini membuat presentasi tentu saja lebih menarik ya dengan secara visual, karena siswa zaman sekarang ya tentu saja lebih tertarik dengan audio dan juga visual. Jadi kalau misalnya kita hanya berbicara sendiri di depan gitu tanpa media yang interaktif, itu pasti daya tarik siswa itu menjadi kurang ya, sehingga ketika kita mempresentasikan atau membuat materi pembelajaran tersebut dengan menggabungkan Canva dengan DID Presenters, tentu saja presentasi menjadi lebih menarik secara visual. Kemudian meningkatkan engagement siswa. Jadi ketertarikan atau keterlibatan siswa itu menjadi tinggi ya. Jadi siswa pun juga terlibat dalam proses belajar mengajar, tidak hanya guru yang sendiri menyampaikan materi dari di kelas tersebut ya. Kemudian memvariasikan metode pembelajaran. Kita tahu saat ini Bapak Ibu Guru pasti membuat berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga ketika menggabungkan Canva dengan DID Presenters itu mampu memvariasikan metode pembelajaran. Di sini ada manfaat penggunaan Canva dan DID Presenters. Memudahkan pemahaman materi. Kembali lagi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita menggunakan media pembelajaran yang interaktif, ya, menggunakan audio dan visual, itu akan membuat siswa itu lebih tertarik dan meningkatkan atau memudahkan pemahaman materi, yang tentu saja didukung dengan bagaimana Bapak Ibu Guru juga menggunakan menjelaskan informasi atau materi tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan DID Presenters ini tentu akan menggunakan yang namanya avatar, bahkan Bapak Ibu Guru juga bisa menggunakan foto dari Bapak Ibu sendiri, sehingga itu akan meningkatkan ketertarikan siswa menjadi enjoy ya, menikmati kelas tersebut, dan kelas tersebut juga menjadi lebih menyenangkan. Dan kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentu saja dengan DID Presenters ya, bagaimana motivasi siswa belajar itu tentu akan ditingkatkan, karena
materi pembelajaran tentu saja menjadi lebih menarik. Baik Bapak Ibu Guru, sekilas itulah mengenai DID presenters ya. Untuk selanjutnya saya akan sharing atau berbagi tentang bagaimana sih cara penggunaan DID presenters ini dalam media pembelajaran. Baik, Bapak Ibu Guru mungkin bisa sambil langsung praktek juga ya. Nanti kalau misalnya ada kendala mungkin bisa ditanyakan. Nah, untuk yang pertama kita lakukan tentu saja kita langsung menuju ke Canva ya. Jadi kita buka di Google, tentu saja kita akses untuk canva.com-nya. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa mengawalinya dengan mungkin membuat media yang baru atau merevisi atau merubah ya, menambahkan misalnya gitu DID presenters ini pada materi yang sudah Bapak Ibu Guru buat ya. Misalnya kalau saya mau menambahkan pada materi yang sudah ada. Bapak Ibu Guru bisa nanti klik dulu atau cari mungkin materi yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu Guru klik gambar atau apps ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada search aplikasinya ini, Bapak Ibu bisa mengetik presenter. Nah, muncul dia paling atas, tinggal diklik. Kemudian Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa apakah ingin menggunakannya di desain yang sudah ada atau membuat desain yang baru. Tentu saja kita gunakan untuk desain yang sudah ada ya. Sini desain kita. Baik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang paling atas itu akan muncul tampilan avatar ya. Jadi Bapak Ibu Guru diminta untuk memilih avatar ya, bagaimana atau avatar apa yang akan Bapak Ibu Guru gunakan ya. Nah, di sini ada banyak pilihan, tentu saja Bapak Ibu Guru bisa menggunakan avatar yang sudah ada atau bawaan dari Canva-nya ini atau DID presenternya yang sudah ada, atau Bapak Ibu Guru bisa juga mengupload avatar atau foto yang Bapak Ibu inginkan, misalnya foto Bapak Ibu sendiri atau foto Bapak Ibu Guru atau foto yang mungkin artis atau aktor lainnya mungkin ya yang digunakan untuk menarik perhatian dari siswa. Nah, misalnya saya pilih avatar yang ada di DID presenters ini yang sudah yang bawaannya ya.
Misalnya saya ambil yang ini, gambar avatar yang seorang perempuan ya. Kemudian Bapak Ibu guru klik gunakan avatar ya. Dia akan muncul di sini. Setelah itu di bawahnya ada tulisan apa yang harus disampaikan oleh avatarnya. Nanti akan dibicarakan oleh atau disampaikan oleh avatar yang Bapak Ibu pilih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik ya. Misalnya Oke, misalnya saya membuat video pembuka ya pada materi pembelajarannya, kemudian saya akan menggunakan kata-kata selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini, apakah sudah siap untuk belajar. Nah, setelah itu di bawahnya ada pilihan bahasa. Nah, di ID Presenters ini menawarkan berbagai bahasa ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan dengan bahasa atau mapel yang Bapak Ibu Guru ampuh. Mungkin saja ada Bapak Ibu Guru di sini yang mengajar bahasa asing, misalnya seperti bahasa Inggris ya, tentu saja bahasa Jepang. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikannya dan Bapak Ibu Guru di sini bisa pilih bahasa yang ingin diucapkan oleh avatarnya. Karena saya buat bahasanya Indonesia. Oke, saya klik bahasa Indonesia. Nah, di bawahnya kemudian ada lagi pilihan kira-kira Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru bisa sesuaikan itu dengan avatarnya. Kalau misalnya avatarnya perempuan, ya tentu saja suara yang dihasilkan harusnya perempuan ya. Jadi bisa diklik gadis. Nah, kalau misalnya avatar yang Bapak Ibu pilih itu adalah avatar laki-laki, boleh disesuaikan untuk suaranya itu diklik Ardi ya. Saya coba gadis ya. Dan kemudian sebelum Ibu generate, Bapak Ibu generate untuk videonya, Bapak Ibu Guru bisa preview dulu. Kira-kira sudah benar atau belum? Muncul suaranya. Oke ya, jadi suara videonya. Enggak. Bilang. Coba. Coba share.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi saya ulangi, jadi Bapak Ibu guru hebat. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih avatar dulu yang Bapak Ibu guru mau jadikan sebagai video ya. Tadi saya sudah pilih ini, kemudian use avatar. Kemudian Bapak Ibu guru bisa menambahkan apa kata-kata yang harus disampaikan oleh avatarnya. Nah, untuk kata-katanya di sini, Bapak Ibu guru mohon melengkapi kata-katanya juga dengan tanda baca ya. Jadi tanda titik, tanda tanya, ataupun koma itu juga harus disertakan. Baik, saya coba ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu guru bisa memilih bahasa yang akan digunakan oleh avatarnya. Kemudian suaranya, apakah perempuan atau laki-laki. Nah, kalau untuk pilihan bahasa yang lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu mungkin dia pilihan suaranya ada banyak ya. Misalnya yang perempuan ada yang lebih kecil, suaranya lebih besar gitu ya. Cuma untuk kalau yang pilihan bahasa Indonesia itu pilihan suaranya hanya ada 2, perempuan dan laki-laki, itu aja ya. Jadi kita coba. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Baik ya, itu jadi suaranya sudah bisa direview, jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kita langsung generate saja. Langsung generate presenternya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru yang baru menggunakan DID Presenter, mungkin nanti Bapak Ibu guru akan diminta untuk login melalui Gmail. Jadi tinggal login aja, diisi emailnya dengan passwordnya, nanti bisa langsung generate. Kita tunggu dulu. Oke, Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Oke, jadi di sini sudah muncul videonya, tinggal Bapak Ibu guru atur saja peletakannya. Dan kemudian karena ini apa ya, background-nya mungkin ya, artinya sangat terlihat bahwa tidak sesuai dengan background-nya, ya, sehingga Bapak Ibu guru bisa menggunakan fitur background remover atau menghapus background-nya atau latar belakangnya, ya. Edit video, kemudian di sini ada background remover, itu bisa dihapus background-nya dan nanti background-nya akan menyesuaikan dengan background dari materinya. Jadi tinggal menunggu. Oke, jadi background-nya sudah sesuai dengan ininya ya, latar belakang yang sebelumnya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan slide presentasi yang nanti akan disandingkan atau digabungkan dengan DID Presenter ini ya. Selamat pagi anak-anak.
Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan DID Presenters dengan desain yang sudah ada ya. Saya akan mencoba membagikan cara penggunaan di DID Presenters bagaimana jika kita membuat desain yang baru. Nah, kita bisa kembali ke home-nya dulu. Nah, jika Bapak Ibu guru mau menggunakan atau mendesain desain yang baru ya, misalnya mau buat video, mau membuat media pembelajaran yang baru, tidak lagi menggabungkan DID Presenters tersebut pada desain slide presentasi yang sudah ada, maka Bapak Ibu guru bisa langsung ke berandanya Canva ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa pilih apakah mau menggunakan presentation atau dokumen, whiteboard, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video, ya. Nah, video caranya juga masih sama. Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung mengklik atau mencari gambaran atau tulisan aplikasi ini ya. Jadi diklik. Nah, kemudian dicari di ID Presenter-nya. Nah, ini dia. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di ID Presenters ini juga bisa menggunakan foto dari Bapak Ibu sendiri ya. Misalnya contohnya kali ini ketika membuat video saya akan menggunakan foto saya sendiri atau gambar saya sendiri ya. Kita klik avatarnya. Kemudian kita buat apa yang kira-kira harus diucapkan ya. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi Oke, jadi itu kurang lebih video pembuka yang akan saya buat ya. Dan untuk bahasanya sudah dipilih ya, bahasa Inggris. Nah, kemudian kita pilih suaranya. Kita coba dulu ya, Emma. Dan kemudian kita coba generate dulu.
Maaf, kita coba preview Good dulu ya. morning, class. How are you today? Are you ready to start the lesson today? Kita hapus saja. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya suaranya sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan ya, bisa langsung di-generate saja. Tinggal ditunggu ya. Jadi memang memerlukan waktu yang lama atau mungkin bisa sebentar tergantung dengan jaringan internetnya ya Bapak Ibu ya. Lama ya. Lama ya. Good morning, class. How are you today? Are you ready to start the lesson? Oke ya, jadi sudah muncul, tinggal kita perbesar aja. Nah ini kan backgroundnya gelap ya, jadi kita sesuaikan dulu. Kita hapus dulu backgroundnya, itu saja dengan background remover ya. Baik, Bapak Ibu guru juga bisa mempercantik ya video pembelajarannya ini dengan menambahkan background yang Bapak Ibu inginkan. Kita coba ya buat dengan menambahkan backgroundnya. Saya coba cari background atau gambar ruang kelas ya. Kita cari yang paling yang mana ya? Oke, ini kita coba yang ini ya. Kita klik kanan, atur sebagai background ya. Sebenarnya bisa saja Bapak Ibu atur sih perbesar, cuma itu nanti akan lama ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau misalnya nanti bisa Bapak Ibu pilih Good morning. Background yang sesuai dengan Bapak Ibu guru ya inginkan. Nah kemudian saya tambahkan lagi mungkin dengan gambar apa yang belum ada ya, buku misalnya. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu untuk mempercantik.
Oke, kita coba. In class. How are you today? Coba Good slideshow morning, ya, Kak. class. How are you today? Are you ready to start the lesson? Jadi gitu kurang lebih cara untuk penggunaan DID Presenters-nya pada Canva. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendesain sendiri video pembelajaran tersebut, bahkan bisa menggunakan foto Bapak Ibu sendiri ya. Jadi agar materi atau media pembelajarannya menjadi lebih menarik, kemudian meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan, Bu. Demikianlah tadi penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Apakah semangat? Ya, masih semangat ya. Mudah-mudahan semangat karena ini masih pagi ya. Tentu Bapak Ibu sudah ada yang ingin disampaikan setelah mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari narasumber tentang DID presentasi ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu segera ingin mempraktekkan atau membuat. Ini sangat bagus sekali ketika, terutama ketika kita tidak bisa hadir di kelas, dengan membuat media pembelajaran dengan DID presentasi ini, seolah-olahnya Bapak Ibu guru sudah hadir dengan menggunakan foto Bapak Ibu. Jadi walaupun hanya foto, saya yakin anak-anak akan lebih bersemangat ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kami akan berikan Bapak Ibu guru hebat untuk mengajukan pertanyaan atau ingin memberikan saran atau berbagi pendapat barangkali. Di sini kami akan bagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama ini akan kami beri kesempatan 2 orang penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung bisa langsung raise hand, atau kalau Bapak Ibu guru nanti ada yang ingin lewat chat juga boleh ya. Lewat chat mengajukan pertanyaan juga boleh. Baiklah, Bapak Ibu guru, di sini sudah ada yang raise hand ya? Sudah ya? Kayaknya ini ya rekan kita Albert Purnama ya. Albert Purnama. Baik, silakan Bapak Albert Purnama. Oh, enak sekali kayaknya. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Baik, terima kasih untuk Sensera atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya, Putu Albert, ingin bertanya kepada narasumber, bahwasanya tadi pembahasan menggunakan DID gitu ya. Apa saja sih tips untuk membuka atau membuat video presentasi yang menarik menggunakan DID? Saya ulang sekali lagi. Apa saja tips untuk membuat video presentasi yang menarik menggunakan DID? Terima kasih. Memang enggak bersuara ya? Suaranya tidak kedengaran, Bu Era. Apakah akan langsung ditanggapi atau penanya yang kedua dulu? Baik, penanya yang kedua dulu ya, nanti akan sekalian ditanggapi. Ini Ibu Nimade Suciani ya. Ibu Nimade Suciani
ingin mengajukan pertanyaan barangkali. Silakan Bu Made Suciani. Sementara belum Bu Era. Oh belum. Sementara belum ya, masih menyimak aja. Nah. Bapak Irwan Sumarjianto. Kalau begitu, saya ke chat room aja dulu ya. Ini ada dari Bapak Irwan Sumarjianto. Bu, mau tanya, kalau akun biasa sama akun belajar ID ada bedanya enggak? Nah, itu pertanyaannya di sini masalah penggunaan akun. Apakah nanti beda? Apakah bisa dengan akun pribadi barangkali untuk menggunakan fitur DID presenters ini? Itu barangkali ya. Baiklah, karena sudah ada 2 penanya, silahkan Ibu narasumber untuk memberikan tanggapan. Yang pertama itu dari Pak Albert Purnama, ya, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Albert ya, bagaimana sih tips untuk membuat video pembelajaran, itu kurang lebih ya, video pembelajaran yang baik. Apa saja tips untuk membuat video presentasi yang menarik menggunakan DID Presenter, seperti itu ya. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan video tersebut dengan materi yang Bapak Ibu Guru ingin buat ya. Misalnya seperti Bapak Ibu Guru ingin menyampaikan atau mengajarkan tentang misalnya di bahasa Inggris ya untuk SMA, misalnya ingin mengajarkan tentang caption atau caption di media sosial ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan tentu saja materi pembelajarannya yang mudah untuk dipahami oleh siswa, kesesuaian materinya ya, mungkin bisa ditambahkan dengan background atau videonya ditambahkan sesuai caption media sosial ya, mungkin ditambahkan dengan caption yang bisa ditulis di Instagram, caption yang baik itu bagaimana ya. Jadi disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu Guru juga bisa membuat foto atau avatarnya juga lebih menarik. Misalnya nih, siswa itu kan lebih tertarik dengan misalnya siswa perempuan itu tertarik dengan Hallyu itu atau Korea ya. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menggunakan foto-foto dari idola mereka. Itu juga pasti akan lebih menarik ya. Dan kemudian bisa juga Bapak Ibu Guru menampilkan pada video pembelajaran itu disertai dengan grafik misalnya, kemudian grafik atau gambar atau poin-poin pentingnya tentu saja harus disampaikan ya untuk memudahkan siswa memahami video pembelajaran tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Irwan Sumarjianto. Kalau akun biasa dan akun belajar ID, adakah bedanya? Kalau untuk akun belajar ID, perbedaannya itu ada pada karakter, ya. Jadi karakter yang digunakan, karakter teks yang digunakan itu bisa lebih banyak, ya. Pada akun belajar ID kurang lebih sekitar 8.000 karakter, ya. Kalau misalnya di akun biasa itu kurang lebih hanya 3.000 karakter, Bapak, sehingga terbatas. Ya, jumlah karakter teks yang bisa digunakan. Dan kalau akun belajar ID seperti misalnya contohnya untuk yang premium itu kan beberapa bisa digunakan oleh akun belajar ID. Tentu saja ada perbedaan antara menggunakan akun belajar ID dengan email biasa misalnya seperti Gmail. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Ya, demikian tadi tanggapan dari Ibu narasumber. Dari pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Albert.
menanyakan bagaimana tips membuat media ya, sudah diberikan apa saja yang bisa dilakukan dengan menambahkan apa sehingga lebih menarik. Nah, itu sudah disampaikan tadi. Bagaimana Pak Albert? Masih ada yang ingin ditanggapi misalnya? Atau sudah bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima. Oke, berarti sudah puas ya, sudah bisa diterima. Oke, terus dari Bapak Irwan Sumarjianto yang menanyakan perbedaan akun belajar dengan akun biasa, itu sudah diberikan juga tadi. Jadi karakter akun belajar tentu lebih banyak, kemudian lebih bisa menggunakan termasuk yang premium, mungkin masih ada beberapa yang bisa digunakan. Nah, bagaimana Bapak Irwan? Mudah-mudahan bisa diterima ya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi 2, ini ada yang menanyakan tentang absen. Nah, kebetulan menanyakan absensi ya. Bapak Ibu untuk absensi itu nanti Bapak bisa akses itu di Linktree ya. Di Linktree ya, itu sudah disematkan di chat. Nanti Bapak Ibu apapun yang berkaitan dengan webinar pada hari ini itu Bapak Ibu bisa nanti langsung lihat di Linktree ya. Sehingga kalau Bapak Ibu memerlukan informasi silahkan dibuka kembali Linktree-nya. Terus juga Bapak Ibu kita lanjut dulu ke sesi yang kedua. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silahkan. Ini kalau saya lihat yang raise hand ini ada Mainarti Anggreni. Baik, saya beri kesempatan dulu Bu Mainarti Anggreni ya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bu Mei. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan kepada penyaji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan yaitu, nah sekarang kan apabila media pembelajarannya sudah jadi, berapa kali kita sebagai guru itu bisa men-share media tersebut kepada siswa? Karena di sini kan kita mengirimkan dalam bentuk link. Nah misalnya ada batas waktunya, apakah ada solusi yang bisa kita lakukan agar media itu bisa terus kita gunakan? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Mainarti. Jadi di sini berapa kali bisa di-share kalau kita sudah membuat video gitu ya? Apakah bisa berkali-kali atau ada batas waktu? Begitu kalau tidak salah ya. Baiklah, yang kedua kami beri kesempatan. Ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Di sini saya lihat ada Bu Yuslina Dewi. Nah, ini dari bahasa Jepang nih, mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Silakan Bu Putu Yuslina Dewi. Selamat siang Ibu narasumber dan Ibu moderator. Terima kasih waktunya. Izin bertanya, apakah penggunaan DID ini hanya bisa pada satu slide saja? Dan kalau misalkan bisa untuk di slide berikutnya, cara menambahkan teksnya agar mau dia jalan seperti tadi bagaimana? Terima kasih. Iya, simpel sekali pertanyaannya. Jadi, apakah hanya satu slide penggunaannya untuk pembuatan video dengan DID ini? Atau bisa beberapa slide, lalu bagaimana caranya gitu ya? Silakan saya kembalikan kepada Ibu narasumber untuk menanggapi pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Mainarti dan yang kedua dari Ibu Yuslinda. Silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Mainarti, berapa kali kita bisa share video tersebut pada siswa karena share-nya menggunakan link ya? Sebenarnya kalau untuk share itu bisa terus share kok, berapa kali pun Ibu share linknya tersebut itu bisa dibuka oleh siswa. Akan tetapi kan lebih baiknya bisa langsung di-download dengan bentuk video ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru menggunakan DID Presenter ini, untuk
di downloadnya itu dalam bentuk video ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu downloadnya dalam bentuk PPT, nanti videonya tidak mau diputar dia. Jadi harus dalam bentuk video ya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu guru mau share dengan link ya, itu bisa berkali-kali ya. Jadi tidak ada batasannya. Batasannya itu hanya ada penggunaan ya, maksudnya batasan kredit untuk menggunakan avatar. Jadi masing-masing email itu biasanya diberikan batas itu 20 kali untuk generate avatarnya. Jadi dihitung itu ketika sudah di-generate ya. Jadi itu baru ada batasannya. Kalau untuk share ke siswa dalam bentuk link itu selama siswa tersebut mendapatkan link ya, selama Bapak Ibu masih tidak menghapus ya avatar tersebut, maka masih bisa dilihat oleh siswa ya. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin bisa di-download ya, jadi dalam bentuk video sehingga tidak ada ketakutan akan hilang dan lain sebagainya ya. Begitu Ibu Menarti. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Yuslinda. Bisakah digunakan untuk slide, apakah hanya satu slide atau misalnya bisa ditambahkan slide lagi? Bisa ya, Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan, sebentar saya share screen dulu. Misalnya seperti ini ya. Jadi slide selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi, pada slide selanjutnya tinggal ditambahkan saja dengan langkah yang sama. Jadi Bapak Ibu pilih avatarnya ya, di mana sebentar saya klik dulu aplikasinya. Jadi dengan cara yang sama diklik avatar ya, dipilih avatarnya, kemudian diatur juga kira-kira apa yang mau dikatakan atau diucapkan oleh avatarnya ya. Misalnya ini kita gunakan avatar yang lain ya. Kita coba menggunakan avatar laki-laki ya, kita coba yang laki-laki. Oke, misalnya ini satu. Oke. Nah, kita langsung generate aja welcome friend-nya ya untuk apa yang ingin disampaikan. Kemudian lanjut pilih bahasanya. Bahasanya dipilih sesuai dengan bahasa apa yang ingin disampaikan. Kemudian tentu saja tetap langsung pilih suaranya, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi prosesnya masih tetap sama ya Ibu Yuslinda. Tinggal ditambahkan saja slide selanjutnya dan kemudian bisa diatur sesuai dengan apa yang Ibu ingin tambahkan avatarnya. Ya, kita coba dulu. Welcome friend. Oke. Welcome friend and then kita generate ya. Welcome friend. Oke. Jadi sama ya Bu, tinggal diatur, kemudian tinggal ditambahkan background-nya kalau mau menambahkan background-nya. Ya, begitu juga kalau misalnya Ibu mau menambahkan avatar atau video ini pada slide presentasi yang sudah ada, itu juga bisa. Langkah-langkahnya pun sama ya. Jadi tinggal ditambahkan, Ibu pilih avatarnya, kemudian diisi apa yang ingin disampaikan. Begitu Ibu Yuslinda. Baik, demikian tadi jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber untuk penanya pertama tadi, Ibu Menarti, bagaimana? Apakah sudah bisa diterima? Jadi ternyata bisa loh. Beberapa share ya. Sudah ya, tinggal di-download katanya, baik dalam bentuk video. Oke, biar aman katanya ya. Kemudian untuk Bu Yuslinda Dewi bagaimana? Bisa diterima?
Oke, siap Bu. Makasih Bu. Oke, berarti sudah oke ya. Oke, baik, apa namanya, tadi sudah kita lakukan 2 sesi, ternyata ada teman kita yang ingin menunjukkan, mencoba gitu praktik ini, kebetulan rekan saya ini ya. Oh gitu ya, ada mungkin yang mau mencoba gitu ya. Silakan, baik itu teman-teman yang dari SMA Negeri 1 Mungwi maupun yang dari luar ya. Mungkin mau mencoba, sudah mencoba-coba, lalu ingin ditunjukkan di sini juga dipersilakan ya. Silakan Bapak Ibu ingin menunjuk, oh saya punya loh yang ternyata sudah dibuat gitu, mencoba di ID ini. Silahkan kalau ingin mencoba untuk apa, di-share di webinar kali ini sehingga teman-teman punya pengalaman juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman yang sudah menggunakan DID, ada kira-kira yang mau mencoba? Atau yang tadi sudah langsung sambil mendengarkan, sudah mencoba? Bagaimana Bapak Ibu? Ada? Belum ada nih rupanya ya, tidak ada. Adakah? Kalau belum sambil menunggu, apa masih bisa ya kita? Ini ada teman ini masih mau bertanya kayaknya ini Bapak Ida Bagus Putra Kemenuh ini dari tadi raise hand. Silakan kami beri kesempatan untuk mengajukan atau ingin men-share apa yang sudah dibuat barangkali. Silakan. Saya bertanya saja Bu. Oh, Kentan, dulu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Pemateri, Bu Ayu Swita. Sederhana, kebetulan saya mapel muatan lokal bahasa Bali. Apakah bisa aplikasi di ID ini menggunakan bahasa Bali, Bu? Itu saja. Terima kasih. Nggih, simple, memang benar-benar simple nggih. Apakah bisa karena Bapak Ida Bagus Putra Kemenuh mengampu materi bahasa Bali, mata pelajaran bahasa Bali, apakah bisa nanti dengan bahasa Bali kemudian caption-nya nanti menggunakan huruf Bali barangkali ya, biar lebih keren begitu? Biar wayah. Biar wayah. Dan nanti langsung bisa mace. Ya biar wayah katanya. Kita langsung aja ya karena tadi sudah 2 sesi. Silakan ditanggapi langsung Ibu narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ida Bagus Putra Kemenuh. Untuk bahasa daerah ya yang baru diintegrasi oleh DID presenters yang ada di Canva ini baru hanya bahasa Jawa. Ya, untuk di Indonesia ya, jadi baru bahasa Jawa sehingga untuk bahasa Bali mungkin belum bisa ya Pak Bagus, sehingga mungkin belum bisa mengaktifasikan DID presenters di Canva ini dengan materi pembelajaran yang Bapak ambil. Begitu tanggapan dari narasumber, katanya bahasa Jawa sudah Pak Bagus. Siapa tahu nanti Pak Bagus ada ide-ide bagaimana caranya supaya bisa bahasa Bali juga dipakai gitu. Atau mungkin cara menambahkan langsung suaranya Pak Bagus saja masuk di video itu bahasa Bali barangkali kan lebih kreatif ya. Bisa saja nanti dicoba-coba dulu. Itu mungkin ya. Tetapi yang jelas kalau di fitur ini baru bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Sapunapi Pak Bagus. Yes, semua Ibu Moderator dan Bu Pemateri. Terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ternyata luar biasa sekali. Tapi saya belum melihat loh Bapak Ibu dari luar tadi baru hanya di chat saja ya. Bagaimana Bapak Ibu dari sekolah lain? Apakah tidak ada yang ingin berpartisipasi atau sedang sibuk membuat ini barangkali mau di-share di sini? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau men-share apa yang sudah dibuat? Oh, ini ada Ibu Nina. Masih ada waktu kita ya.
Ibu Ninawati, apakah mau bertanya atau bagaimana? Silakan dulu Bu Nina yang beri kesempatan untuk punya biar bervariasi. Dari bahasa Bali sudah, dari bahasa Jepang sudah. Sekarang Bu Nina dari bahasa Bali juga. Ya, silakan Bu Nina. Halo, sudah Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu moderator. Udah bisa masuk Bu suaranya? Nggih, bisa Ibu. Ya, selamat siang. Pertanyaannya dan apa yang menjadikan pikiran saya tadi sama seperti Pak Gustronya, Mika, apakah bisa juga bahasa Bali dipakai di dalam kegiatan pembelajaran dengan memakai aplikasi seperti yang diberikan oleh pemateri tadi. Niki Tiang juga sangat curiga sekali karena sering sekali apa-apa yang dipakai sebagai pembelajaran yang di kelas dengan teman-teman yang lain itu seringkali untuk bahasa Bali mentok, tidak ada. Nah, oleh sebab itu, nah mungkin saja nanti bagaimanapun juga mungkin apa yang bisa kami sesuaikan dengan materi, dengan kondisi yang ada seperti itu. Yang terpenting guru dan anak-anak bisa semangat untuk belajar. Begitu saja Ibu, terima kasih. Sama dengan Bapak Ide Bagus Kemenuh, ternyata cuma Ibu Nina di sini merasa, ya kenapa ya selalu ya bahasa Bali itu merasa iri barangkali dengan yang Betul. lain ya. Betul, Yang lain pas kok Ibu. bisa, Bu Era. sedangkan di bahasa Bali susah banget gitu. Jadi Betul, susahnya pakai banget ya Bu ya. Betul, Ibu. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain yang hadir di sini, di room ini, bisa nanti memberikan solusi begitu, ada masukan, begitu juga agar bahasa Bali juga bisa eksis gitu ya, membuat media yang lebih bervariasi. Jadi menggunakan Canva, lalu bisa dengan dialog bahasa Balinya. Ya, mudah-mudahan ditemukan nanti cara lain. Mungkin begitu Ibu narasumber ingin menambahkan barangkali? Di dalam fitur di ID Presenters yang sudah diintegrasi oleh Canva ini ada juga menu untuk mengupload suara. Bu, jadi mungkin kalau misalnya bahasanya yang belum tersedia, mungkin bisa menggunakan untuk upload suara ya, sehingga bisa menggunakan bahasa Bali. Cuman memang jadinya lebih berusaha untuk merekam suara sendiri, begitu jadinya. Jadi dia tidak otomatis. Kalau misalnya gambar, sudah Bapak Ibu bisa menggunakan gambar, tinggal mengupload gambar, nanti mungkin kalau bahasa yang tidak tersedia, Ibu bisa merekam suara Ibu, kemudian di upload dan itu bisa disampaikan. Karena kalau misalnya kan bisa saja kalau misalnya Ibu merekam langsung gambar dan juga suaranya mungkin lebih lama waktunya. Tapi kalau misalnya dengan gambar yang sudah ada dengan foto Ibu tinggal menambahkan suara saja kan bisa gitu ya. Ya. Lebih Nanti ini, itu aja, ya mungkin. sangat menarik sekali Ibu. Terima kasih Ibu pemateri. Nanti saya akan coba. Iya, semangat Bu Nina. Semangat. Dicoba nanti, walaupun lagi 2 tahun mau pensiun tetap semangat Bu Nina, Ya, kita buat nanti coba. Oke, baik begitu sudah diberikan saran, lebih baik kalau memang tidak bisa suaranya dengan bahasa Bali, langsung saja suara Ibu dimasukkan di sana, direkam. Tentu anak-anak akan lebih merasa Ibu ada di sisinya. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut, ini mohon perhatian Bapak Ibu peserta webinar pada berbagi praktik baik pada hari ini. Nanti satu-satunya link terkait webinar adalah
link tree yang sudah di-share oleh panitia. Jadi mohon Bapak Ibu abaikan saja link yang lainnya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin tahu yang berkaitan dengan webinar kita pada hari ini, bisa Bapak Ibu lihat pada link tree yang sudah di-share oleh panitia. Dan kami juga sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu juga bisa nanti juga melihat kombel gemar kami di PMM. Jadi di sana kita Bapak Ibu bisa berbagi juga, bisa melihat apa saja sih kegiatan gemar Semanggi. Bapak Ibu dapatkan informasinya, silakan Bapak nanti masuk di PMM pada kombel gemar Semanggi. Oke, bisa dilihat sana informasi yang berkaitan dengan baik itu kegiatan berbagi praktik baik maupun hal-hal lain berkaitan dengan kegiatan kita di kombel. Demikian. Masih ada waktu 13 menit, tapi di sini ada yang masih raise hand. Mungkin saya beri kesempatan nih Bu Yuslinda, kayaknya sudah praktek nih dari tadi saya lihat nih raise hand nih mau menunjukkan hasil prakteknya barangkali ini. Silakan Bu Yuslinda Dewi. Ya. Selamat siang Ibu, moderator dan narasumber. Saya mau coba share yang tadi saya praktek bersama dengan Bu Ayu pas presentasi tadi. Tapi masih sangat sederhana sekali ya Bu Ayu ya. Sebentar Bu Ayu, saya share screen. Share. Apakah sudah terlihat Bu Ayu? Sudah nih, tapi belum. Sudah, sudah. Oke, saya coba share screen ya Bu ya. おはようございます。お元気ですか？今日挨拶 NI ツイート勉強しましょう。こんにちは。さようなら。ありがとうございます。これで終わります。 Oke, これで終わります。Sudah selesai Bu? Konnichiwa. Beri aplaus untuk Bu Yuslina dulu, sudah langsung praktek ini bahasa Jepang. Memang Bu Yuslina ini orangnya kreatif loh ya. Jadi langsung tanggap, langsung dicoba. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi dari Aisatsu ya. Jadi ohayo gozaimasu gitu ya. Konnichiwa. Jadi untuk mengajarkan Aisatsu, jadi mungkin fotonya langsung kalau bisa Bu Yuslina yang nongol di sana kelihatan langsung wajahnya, siswanya akan lebih tertarik barangkali ya. Tapi luar biasa, sudah ada sudah dicoba apa yang disampaikan oleh narasumber, itu artinya apa yang disampaikan bisa Bapak Ibu langsung terapkan. Luar biasa. Terima kasih Yuslinda Sang atas share-share-nya tadi ya untuk teman-teman. Oke, baik. Ini juga masih ada nih 20 menit nih. Bagaimana? Ada lagi kah yang ingin share videonya? Jangan hanya bahasa Jepang dong. Saya ingin dari fisika begitu, matematika begitu. Bagaimana wajah di ID-nya dengan fisika atau matematik barangkali? Ya. Ada yang mau coba? Oke, baik, sebelumnya saya ingin sampaikan Bapak Ibu, absennya sudah bisa Bapak Ibu lihat di link tree ya, sudah di-share oleh panitia. Silakan cek and recheck di sana, silakan sambil mengabsen juga. Dan di sini saya lihat ada dari seni dan dari bahasa Indonesia. Ada Pak Gongrai Dalem dan Bu Sagung. Saya beri Pak Gongrai Dalem dulu yang seni dulu deh. Bagaimana seni rupa kalau dengan DID barangkali. Silakan Pak Gongrai Dalem. Silakan Pak Gong. Tidak ada?
Atau tidak ada Pak Gung Rai ini? Kalau tidak ada, saya berikan oh ada. Wah, sudah kelihatan. Wah, cerah sekali. Ya, silakan Pak Gung. Suaranya tidak kedengaran Pak Gung. Ya. Kalau di bagian seni, di bagian mananya itu bisa dipakai itu, Bu? Oh, di ID-nya, di ID presenters maksudnya. Di sini di bagian mana? Begitu Pak Gung. Apakah pada saat menggambar atau menjelaskan cara menggambar? Begitu maksudnya Pak Gung. Halo Pak Gung. Silakan Ibu narasumber, kalau tidak salah tangkap saya ini pertanyaannya. Karena Pak Gung ini mengajarkan bidang atau mapel seni, kalau di ID presenter digunakan di seni, di bagian mana? Apakah bisa avatarnya menggambar barangkali? Diberikan judul, tolong gambarkan saya sebuah karakter topeng gitu misalnya. Apakah avatarnya langsung bisa menggambar? Barangkali begitu yang dimaksudkan oleh Pak Gung. Silakan Ibu narasumber. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Agung Rai Dalem. Kalau untuk seni, kalau untuk diminta untuk menggambar, tentu saja kan avatarnya tidak bisa ya Bapak, karena di sini avatar 3D-nya hanya bisa berbicara, sehingga mungkin Bapak bisa menggunakan di ID presenters ini untuk menjelaskan kepada siswa tentang materi dari seninya itu sendiri ya. Misalnya Bapak jelaskan dulu misalnya materinya apa, pengertiannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian untuk menggambarnya tetap mungkin Bapak bisa langsung praktek untuk menggambar anak-anak ya. Jadi bisa menggunakan di ID presenters itu untuk menyampaikan materi dari seni itu sendiri. Begitu ya Bapak Gung Rai Dalem. Ya, begitu Pak Gung Rai. Jadi belum bisa menggambar avatarnya ya Pak Gung. Pak Agung aja yang menggambar, divideokan. Ya, kalau ingin menjadikan tugas misalnya langsung gambar berikan. Tapi kalau materi untuk penjelasannya bisa menggunakan avatar dengan DID tadi. Ya, demikian. Bagaimana Pak Gung, bisa diterima? Ya, bisa Bu. Terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Oke. Baik, demikian tadi sudah ditanggapi dari Pak Gung Rai Dalem. Ini ada Bu Sagung Putri nih, teman saya nih, harus saya beri kesempatan juga nih, sudah raise hand bersamaan tadi dengan Pak Gung Rai Dalem. Silakan Bu Sagung, ada yang mau disampaikan barangkali, mau yang ingin ditanyakan, silakan Bu Sagung. Halo Bu Sagung. Bu Sagung Anggarawati, ada yang mau ditanya? Oh, tidak ada ya. Bu Sagungnya tidak ada ya, tidak ada. Oke, tidak ada. Bagaimana? Baiklah, jadi sudah sudah banyak juga, sudah cukup banyak pertanyaan, ada beberapa tadi sudah ada 6 orang penanya. Jadi untuk webinar kita kali ini bertanya langsung tadi ada 6 orang, kemudian sudah ada praktik langsung juga. Baiklah Bapak Ibu, ternyata tidak terasa sudah hampir pukul 12. Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, maka kami akan menyimpulkan hasil webinar berbagi praktik baik kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu Notulen, kami akan berikan kesempatan untuk menyimpulkan
hasil kegiatan webinar kita, berbagi praktik baik kita pada hari ini. Silakan, Bu Tri. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Nama saya Igustia Yutri Jayanti. Hari ini saya akan menyampaikan notulen pada hari ini yang diadakan oleh Gemar Semanggi, di mana narasumbernya adalah Ibu Ninyoman Ayusri Tayani yang mengambil judul penggunaan DID Presenter untuk media pembelajaran. Adapun pertanyaan dari peserta pada siang hari ini, yang pertama, pertanyaan dari Bapak Albert Purnama, yaitu maaf sebelumnya Bapak Albert Purnama dari instansi SMA Negeri 1 Mengui, yaitu rekan kita. Pertanyaannya, apa saja tips untuk membuat video presentasi yang menarik menggunakan DID Presenter ini? Jadi jawabannya yaitu pilih latar belakang yang sesuai, latar belakang yang sederhana dan tidak terlalu ramai akan membuat perhatian penonton terfokus pada avatar. Gunakan teks yang jelas dan ringkas, hindari menggunakan kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Tambahkan elemen visual yang menarik, gunakan gambar, grafik, atau animasi untuk memperjelas poin-poin penting. Dan tips tambahannya, siapkan naskah yang baik. Naskah yang baik adalah kunci untuk membuat video presentasi yang efektif. Baik, akan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Irwan Sumardianto dari SMKN 2 Pati Jateng. Pertanyaannya, tadi beliau bertanya, apakah akun biasa atau akun belajar ID tidak bisa menggunakan fitur DID Presenter ini? Jadi, jawaban dari pertanyaan Bapak Irwan, kalau untuk belajar ID, untuk akun belajar ID, perbedaannya dalam karakter teks bisa menggunakan banyak karakter. Kalau tidak salah, tadi kurang lebih 8.000 karakter. Sedangkan akun biasa, yaitu penggunaannya terbatas. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Meinarti Anggreni. Ibu Meinarti, rekan kita dari SMA Negeri 1 Mengui. Pertanyaannya, berapa kali kita sebagai guru bisa men-sharing media yang kita buat? Jadi, jawaban dari pertanyaan Ibu Meinarti ini, kita bisa men-sharing apa yang kita buat dari DID Presenter ini berkali-kali. Lebih baik jika di-download dalam bentuk video. Kalau dengan link, tidak ada batasannya. Masing-masing email batasannya 20 kali. Jika men-sharing dalam bentuk link, itu bisa diakses berkali-kali. Dan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Yuslinda Dewi. Apakah apakah penggunaan DID ini hanya bisa satu slide saja?
atau bisa beberapa slide dan bagaimana caranya? Baik, jawaban dari Ibu Yuslinda. Slide selanjutnya tinggal ditambahkan saja dengan langkah yang sama. Lalu klik avatar, kemudian diatur apa yang akan diucapkan avatarnya. Dan bisa diatur avatarnya dan background-nya bisa diubah latarnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ide Bagus Putra Kemenu, yaitu rekan kita di SMA Negeri 1 Mengui. Apakah DID presenter ini bisa digunakan dalam bahasa Bali? Jadi, jawaban dari Bapak Putra ini, pertanyaan dari Bapak Ide Bagus Putra, yaitu DID presenter ini sejauh ini untuk bahasa daerah itu belum bisa digunakan, namun sudah bisa digunakan dalam bentuk bahasa Jawa. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nina, rekan kita di SMA Negeri 1 Mengui, yaitu pertanyaan beliau hampir sama dengan pertanyaan Bapak Ide Bagus Putra. Apakah DID presenter ini bisa digunakan dalam bahasa Bali atau dalam menggunakan atau membuat materi bahasa Bali, mungkin maksud beliau ya. Jadi pertanyaannya sama, untuk materi bahasa Bali atau bahasa daerah belum bisa digunakan. Yang bisa diaplikasikan yaitu baru bahasa Jawa. Baik, dan setelah itu ada pertanyaan dari Bapak Agung Rai Dalem. Beliau bertanya bagaimana cara menggambar yang mungkin DID ini bisa gunakan. Beliau bertanya apakah dalam DID presenter ini kita bisa menggambar. Mungkin karena beliau guru dalam bidang seni, beliau ingin menggambar dengan DID presenter ini. Untuk pertanyaan dari Bapak Agung, DID presenter ini hanya bisa untuk menyampaikan atau membuat materi seni saja. Kalau untuk menggambar sendiri dari aplikasi DID presenter ini belum bisa. Dan selanjutnya yang terakhir itu tadi ada juga contoh penerapan dari Ibu Yuslinda Dewi dengan menggunakan bahasa Jepang. Sangat menarik ya. Mungkin Bapak Ibu Guru juga bisa mempraktekkan DID presenter ini untuk media pembelajaran yang lainnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Demikianlah tadi sudah disampaikan simpulan dari kegiatan webinar berbagi praktik baik kita pada hari ini oleh Ibu Tri. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat sudah bisa menyimak apa yang disampaikan tadi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini dengan tema DID Presenter. Tentu mari kita gunakan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, berbagi pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di kelas sehingga pembelajaran kita di kelas akan semakin menarik
semakin menyenangkan, mengurangi kebosanan pada peserta didik. Sudah tentu itu yang kita harapkan, apalagi ketika kita berhalangan. Jadi kalau Bapak Ibu guru berhalangan hadir, kalau hanya memberikan tugas catat misalnya, atau kerjakan soal berikut, jelas bisa jadi hanya copy paste ya. Karena itu dengan adanya penggunaan media pembelajaran seperti ini, tentu kita berharap nanti mengurangi hal-hal seperti itu.